Mengabarkan bahwa hari ini saya ditelepon oleh klien saya, Saudara Bambang Tri Mulyono yang sedang menginap di Hotel Sofyan Tebet. Kabarkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Saudara Bambang Tri dan kemudian dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Kopinya nggak ada, ada sih tapi ya guys, ini konten gue buat mendadak ya. Ada info urgent bahwasannya, ada informasi bahwasannya Pak Bambang Tri itu ditangkap. Nah ini kita masih belum jelas karena apa. Ada apa? Nah, ini apa terkait dengan ijazah palsu itu? Ini rada-rada gimana ya? Tapi nanti gue cantumin juga rekaman voice note dari pengacara Pak Bambang Tri ya, Bapak Ahmad Khazinuddin ya, SH. Jadi insya Allah ini kita kawal juga ya. Aneh banget gitu. Nih gak apa ya? Gugatan udah masuk, proses sudah akan berjalan, tapi ada proses hukum yang di penangkapannya Pak Bambang Tri ini lucu banget gitu. Ya, dan kemarin kan Bang Egy Sujana juga di konferensi pers sudah menyatakan bahwasannya kalau sedang berperkara ya ditunda dulu pidananya kan, kalau ada perdata gitu, itu aturan hukumnya. Tapi ya inilah negara kita nggak tahu, kita nggak bisa komentar macam-macam ya. Ini kita menunggu keterangan resmi dari pengacara, karena dari pihak kepolisian nggak tahu juga nih. Ya ini waktu di Hotel Sofyan ya, waktu Pak Bambang Tri nginep di Hotel Sofyan, katanya ditangkap ya. Nanti rekaman voice note-nya akan gue tampilin juga di sini. Komentar gue, ya Allah, ini ada apa sih bangsa gue? Kenapa sih ya? Bangsa gue apa udah separah ini gitu ya? Wallahu alam. Apa yang harus, sampai nggak tahu gue mau ngomong apa ya? Kesian Pak Bambang Tri, tapi ini perkara pidana apa gitu ya? Mungkin saja ada perkara pidana yang dilakukan Pak Bambang Tri, mungkin tidak berkaitan dengan ijazah palsu itu, mungkin karena Gus Nur ya, di konten Gus Nur yang mubahala itu Gus Nur juga diperiksa ya, sudah diperiksa. Terus sekarang Pak Bambang Tri ditangkap ya, mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan pemeriksaannya lancar dan Pak Bambang Tri insya Allah bisa keluar cepat ya, sehingga proses persidangan ini, belum sidang udah begini ya. Belum sidang udah begini posisinya. Hah? aduh, menurut kalian gimana guys? Hah? Ya, dan itu kan tadi juga apa ya, gua rada shock juga gitu ngelihatnya. Ini gua dalam perjalanan lumayan jauh, jadi langsung mendadak gua buat konten ini dengan mendadak ya guys. Dengan mendadak lah. Intinya kami berharap pihak kepolisian dan Pak Bambang Tri segera menyelesaikan, dan pengacara juga akan segera menuju Bareskrim ya untuk mendampingi Pak Bambang Tri sehingga ada keterangan pers resminya apa yang terjadi dengan Pak Bambang Tri. Tetap semangat Pak Bambang Tri. Menurut kalian kenapa sih nih guys? Menurut kalian kenapa nih? Ini menurut kalian kenapa? Ya Allah, begini amat ya. Kan akhirnya timbul apa ya? Syak, prasangka gitu. Ya, tapi jangan mengambil kesimpulan asumsi apa-apa. Ya, jangan mengambil kesimpulan asumsi apa-apa. Kita masih belum tahu apa yang terjadi. Kita masih belum paham apa yang terjadi. Jadi kita berharap
segera selesai nih, dan ada keterangan resminya. Dan tadi ada keterangan dari Pak Ahmad Khosinuddin juga mengatakan bahwasanya karena gugatan udah masuk ya, itu nggak ganggu perkara apa-apa sih, nggak ganggu perkara apa-apa. Walaupun umpamanya nih ditemukannya ada pidana ya, Pak Bambang Tri, itu tetap aja perkara tanggal 18 Oktober itu tetap berjalan ya, perkara ijazah palsu itu tetap berjalan. Oke guys, gitu aja breaking news dari gue ya. Kalian simak habis ini rekaman VN dari Pak Ahmad Khosinuddin ya. Oke, itu aja dari gue ya guys. Doain selamat gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Kenapa sebegitunya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khosinuddin, kuasa hukum Saudara Bambang Tri selaku penggugat dalam perkara 592/PDTG garing 2022 garing PNJ KTPST yang sudah tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu, mengabarkan bahwa hari ini saya ditelepon oleh klien saya, Saudara Bambang Tri Mulyono, yang sedang menginap di Hotel Sofyan Tebet. Kabarkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Saudara Bambang Tri dan kemudian dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Dan tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan penyidik. Penyidik menyampaikan dari Direktorat Tindak Pidana Cyber melalui telepon, dan ketika saya menyatakan saya kuasa hukumnya, penyidik meminta saya untuk menunjukkan identitas selaku kuasa hukum. Nanti dipersilakan mendatangi kantor Barreskrim Mabes Polri. Perlu untuk saya sampaikan beberapa hal melalui suara ini sambil saya sedang berkoordinasi dengan tim penggugat perkara dalam kasus perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Yang pertama, bahwa kami ingin katakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum itu sudah terdaftar di pengadilan. Namun dengan penangkapan ini kami sangat menyayangkan. Semestinya Barreskrim Mabes Polri dapat menangguhkan proses hukum terhadap klien kami. Kami juga belum tahu proses terhadap klien kami itu terkait perkara tindak pidana apa. Namun patut diduga ini tidak juga jauh atau masih ada kaitannya dengan adanya gugatan yang diajukan klien kami, ya ini berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum berupa penggunaan ijazah atau dokumen palsu untuk proses pemilihan calon presiden 2019 yang lalu. Yang kedua, kami tetap mengedepankan asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Dan meskipun terjadi penangkapan kepada klien kami, perkara ini tidak batal demi hukum karena kuasa belum atau tidak pernah dicabut oleh klien kami. Dan tanggal 18 hari Selasa 18 Oktober 2022 sudah dijadwalkan untuk sidang dalam perkara 592/PDTG/2022/PNJ KTPST. Jadi nanti kita tetap akan datang ke pengadilan untuk memenuhi panggilan dari pengadilan. Yang ketiga, kami tetap akan mencari tahu apa yang jadi penyebab klien kami ditangkap. Dan hari ini juga berbarengan dengan selesainya pemeriksaan kasus klien kami yang lain, yakni Gus Nur, di mana Gus Nur diperiksa sehubungan dengan konten podcast Gus Nur yang melakukan mubahalah terhadap Saudara Bambang Tri pada materi ijazah palsu Presiden Jokowi. Dan yang terakhir, mohon doa dan dukungannya, dan segala informasi terkait Saudara Bambang Tri mohon untuk diklarifikasi kepada kami, karena kami tidak ingin ada berita yang simpang siur karena proses penangkapan ini, sehingga kami tegaskan segala